Halo, Assalamualaikum. Sekarang kita akan kembali ke mata kuliah yaitu Manajemen Desain. Pada minggu kali ini kita akan membahas berkaitan dengan Consumer Behavior dan Consumer Decision. Jadi, eh, dan mahasiswa desain komunikasi visual itu mempelajari mengenai Consumer Behavior dan Consumer Decision. Ini mungkin kalau beberapa mahasiswa lain mungkin di jurusan seperti manajemen ataupun marketing gitu ya ataupun semacam itu ini juga dipelajarin atau topik ini juga dipelajari di situ ya. Tetapi kenapa mahasiswa desain komunikasi visual harus memahami ini? Karena berkaitan dengan kita membuat sebuah konten visual gitu ya. Itu memang diharapkan mampu bisa menyesuaikan dengan eh, orang yang nanti akan kita tuju gitu ataupun dalam arti di sini adalah konsumen. Dalam dalam proses penyesuaiannya itu maka behavior atau salah satu atau artinya adalah perilaku itu menjadi salah satu poin utama yang harus kita bisa pahami sehingga nantinya ketika kita membuat sebuah visual ataupun konten-konten di dalam visual desainnya itu bisa mampu lebih diterima atau mampu lebih mudah diterima oleh konsumen. Oke, kita next. Oke, berikutnya kita masuk ke slide berikutnya adalah kita bicara masalah konsumen dulu gitu. Sebelum kita tadi bicara masalah behavior, kita harus paham bahwa konsumen itu memang ada pembagian. Kalau berkaitan dengan bagaimana kebiasaan dia dalam menggunakan barang atau jasa. Jadi pembagian dalam berkaitan dengan penggunaan barang atau jasa tersebut itu dibagi menjadi dua. Nah, ada satu yaitu personal konsumen, yang kedua adalah organizational consumer. Ya, jadi kalau personal consumer dia seperti bahasanya istilahnya yaitu dia menggunakan itu memang kebutuhannya adalah untuk personal saja gitu atau dalam kebutuhan pribadi. Tetapi kalau organizational consumer maka itu akan dilakukan tujuannya memang dalam kebutuhan yang lebih umum gitu. Jadi atau mereka tidak ditujukan untuk kebutuhan pribadi saja. Kemudian kalau dibagi lagi berdasarkan karakteristiknya, maka konsumen itu ada tiga pembagi. Jadi kalau pembagi berdasarkan karakteristik ada tiga, yaitu pertama trendsetter, ya, yang kedua adalah follower, ya, yang ketiga adalah value seeker. Jadi trendsetter itu biasanya punya karakteristik mereka merasa ketika membeli sebuah produk ya mereka adalah konsumen yang tipikal karakteristiknya memang ingin menjadi seseorang yang lebih dulu gitu daripada yang lain atau seperti istilahnya trendsetter mereka membeli sesuatu itu tanpa ada satu acuan tertentu ya. Jadi walaupun misalkan secara umum itu orang tidak banyak yang melakukan pembelian tersebut, maka dia adalah menjadi orang yang justru melakukan pembelian tersebut ya. Jadi dia selalu mencari sesuatu yang belum umum atau tidak umum terjadi. Nah, maka kalau yang kedua, follower ini adalah seseorang yang ini akan menjadikan trendsetter itu menjadi seseorang yang menjadi orang yang nantinya akan diikuti gitu ya. Nah, jadi mereka ini follower memang membeli sesuatu dengan berdasarkan apa yang menjadi pengalaman orang lain dulu gitu. Jadi follower ini nggak serta-merta membelikan pembelian langsung, mereka pasti cari tahu dulu gitu. Mereka oh ada si A ini membeli produk A, maka eh, si follower ini akan lebih prefer untuk membeli produk A sesuai dengan apa yang menjadi yang diikuti oleh trendsetter tadi. Nah, sedangkan yang produk atau karakteristik yang ketiga atau value seeker ini memang seperti istilahnya seeker value adalah mereka adalah orang-orang yang mencari nilai dalam sebuah produk. Jadi ketika dia membeli suatu produk tersebut, dia tidak hanya membeli fungsi dari produk tersebut, ya, tetapi mereka juga mencari nilai-nilai yang ada di produk tersebut, ya. Jadi misalkan dia menggunakan sebuah atau mau mencoba membeli sebuah handphone, maka yang dia lakukan dalam proses pemilihannya mereka tidak hanya mencari fungsi dari handphone tersebut, ya, tetapi mereka juga nyari nilai-nilai yang ada di balik
produk ataupun brand tersebut. Jadi itu yang menjadi pembeda, ada 3 karakteristik dalam konsumen. Nah, berikutnya kita bicara masalah teori marginal utility. Nah, ini adalah teori ini bertujuan untuk menyederhanakan asumsi saat meneliti efek dari perubahan variabel tunggal. Contohnya harga dari perilaku konsumen. Tetapi teori tersebut mengabaikan faktor lainnya, seperti misalnya preferensi seseorang. Nah, jadi ini adalah salah satu teori-teori yang tujuannya adalah untuk melihat perilaku konsumen. Jadi kalau teori marginal utility ini, dia melihat bahwa ketika satu variabel itu diperlakukan dalam suatu brand ataupun produk, misalkan harga, maka dia menganggap semua orang yang punya pemikiran atau perilaku yang sama dalam memilih suatu produk karena harganya itu, maka dia juga secara umum mereka akan mempunyai perilaku yang sama. Misalkan seseorang yang memilih membeli deterjen dengan harga yang atau deterjennya adalah bentuknya sabun colek ya. Kalau sabun colek itu sudah bisa secara general itu memang harganya menengah ke bawah gitu ya karena murah gitu. Nah, maka seseorang yang punya pemikiran atau perilaku untuk lebih prefer menggunakan sabun colek itu mempunyai perilaku yang sama. Misalkan ada ibu A, ibu B, ibu C. Si ibu A menggunakan sabun colek, ibu B sabun colek, sedangkan ibu B menggunakan Mama Lemon gitu. Maka ibu A dan ibu B ini cenderung punya perilaku yang sama kalau menurut teori marginal utility. Sedangkan ibu C bisa jadi punya perilaku yang berbeda karena hal-hal semacam itu. Ketika variabelnya tunggal, maka dianggap sama. Oke, berikutnya ada teori ekonomi mikro. Nah, teori ini menjelaskan bahwa setiap konsumen eh, akan berusaha untuk memperoleh kepuasan yang maksimal. Mereka akan berupaya meneruskan pembeliannya terhadap suatu produk apabila mereka memperoleh kepuasan dari apa yang telah dikonsumsinya. Jadi kalau teori ekonomi mikro ini eh, ketika seorang konsumen itu kemudian memilih brand ataupun produk, otomatis mereka akan kemudian menjadi loyal kepada produk atau brand tersebut ketika mereka sudah mendapatkan pengalamannya lebih dulu gitu. Jadi nggak dalam pembelian pertama kemudian mereka menjadi ketika pembelian pertama mereka langsung menjadi konsumen yang loyal, bukan seperti itu ya. Ya, tetapi mereka butuh satu proses ya, mereka pembelian dulu, baru kemudian ketika mereka setelah menggunakan, mereka sudah punya pengalaman gitu ya, mereka mendapatkan kepuasan yang maksimal, baru mereka akan melakukan pembelian ulang ya, atau menjadi loyal terhadap brand ataupun produk yang dikonsumsinya tadi. Kemudian dalam teori ekonomi mikro juga ada beberapa pendekatan yang bisa digunakan dalam tujuannya untuk menjelaskan fungsi dari permintaan konsumen. Yaitu yang pertama ada pendekatan kardinal atau cardinal approach, dan yang kedua adalah pendekatan ordinal atau ordinal approach. Pendekatan kardinal ini itu mengatakan bahwa semakin berguna suatu barang bagi seseorang, maka akan semakin diminati. Sedangkan pendekatan ordinal menyatakan bahwa daya guna suatu barang itu sudah nggak perlu diukur lagi, cukup untuk diketahui dan konsumen mampu membuat urutan tinggi rendahnya daya guna yang diperoleh dari mengkonsumsi sekelompok barang. Jadi kalau pendekatan ordinal itu mereka cukup ataupun dalam arti mereka tidak bisa hanya dalam satu produk ataupun brand saja, kemudian mereka bisa mengambil kesimpulan dalam arti oh ini memang sudah paling baik untuk saya ya. Tapi tidak seperti itu kalau untuk pendekatan ordinal. Tetapi mereka membutuhkan beberapa barang sebagai pembanding sehingga mereka bisa punya secara alam bawah sadar atau secara pemikiran mereka itu punya urutan ya urutan bahwa eh, misalkan sabun cuci tadi ya. Oke, kalau saya sudah melakukan pembandingan nih, ada Mama Lemon, ada Sunlight, ada apa namanya Wings ya, ada sabun colek dan lain-lain itu, maka dalam pendekatan ordinal ini mereka menggunakan itu dulu semua, baru mereka bisa punya yang namanya peringkat. Oke, kalau saya butuh yang pembersih ekstra gitu ya,
maka nomor satu saya harus beli ini. Kalau saya butuh yang sekedar bersih saja, yang penting murah, saya pakai yang brand kedua seperti itu. Nah, ini yang dilakukan oleh beberapa orang dalam melihat bahwa konsumen ini ada juga yang melakukan kebiasaan perilaku seperti itu. Berikutnya, konsumen ini dapat berperan itu sebagai inisiator, bisa juga konsumen itu berperan sebagai influencer, bisa juga sebagai buyer, bisa juga payer ataupun user. Jadi, kenapa ada istilahnya banyak ini ya, inisiator, dia bisa melakukan, dalam arti, menjadi seorang yang, memberikan, apa ya, inisiator itu adalah orang yang memang, lebih dulu kemudian menggerakkan gitu ya. Dalam arti misalkan, inisiator itu, ketika dia tertarik dengan sesuatu hal ya, kemudian dia menggunakan itu, kemudian dia bisa memberikan suatu, feedback gitu ya, ataupun bisa memberikan suatu apa namanya, masukan kepada industri juga dan brand-nya itu untuk memberikan suatu, eee, hal yang menjadi apa ya, peningkatan dari brand itu. Misalkan, "Oh ini bagus nih kayak gini," tetapi, apa namanya, lebih baik lagi kalau brand ini bisa seperti ini. Nah, itu adalah, salah satu poin di mana inisiator itu bisa terjadi di sisi konsumen. Kemudian berikutnya ada influencer, ya. Mereka bisa menjadi seseorang yang, ketika melakukan pembelian barang, itu kemudian tujuannya adalah untuk ataupun mempengaruhi orang-orang di sekitarnya dalam melakukan pembelian produk atau brand yang mereka beli juga, gitu ya. Kemudian bisa juga mereka sebagai buyer, mereka beli, ya. Buyer apakah tentu user? Belum tentu, ya. Buyer, dia beli untuk anak-anaknya, mereka beli untuk seseorang yang lain gitu ya. Tetapi mereka sebagai seorang yang decision di sini untuk melakukan pembelian. Ya kayaknya sering ya kalau kalian di rumah gitu ya, itu mungkin kalian masih kalau selama kalian dulu sekolah masih satu rumah dengan orang tua, itu jarang ya bisa melakukan pemilihan untuk barang-barang tertentu yang umum sifatnya. Kayak dulu saya belum, saya, masih SMP, SMA itu, ya sabun apa yang saya pakai, sampo apa yang saya pakai, itu adalah semua yang, masih provide adalah orang tua gitu ya. Saya tidak punya, kuasa untuk memilih, brand tertentu. Kemudian bisa juga payer ya, mereka melakukan pembayaran ya. Ya itu contohnya, ya saya, butuh gitu, anaknya butuh apa, mereka yang melakukan pembayaran. Kemudian bisa juga user. Nah, kalau yang terakhir user adalah yang pakai. Jadi mereka memang melakukan pembelian, tujuannya memang untuk dipakai secara pribadi. Kemudian ini adalah salah satu pernyataan dari Kotler dan Keller, ya, dalam satu bukunya. Kotler ini adalah salah satu penulis tentang marketing yang cukup terkenal, yaitu perilaku konsumen adalah studi tentang bagaimana individu, kelompok, dan organisasi itu memilih membeli menggunakan barang, jasa, ide, atau pengalaman untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan mereka. Jadi kalau menurut Kotler itu seperti itu ya, bahwa apa namanya, mereka punya satu perilaku sendiri gitu ya. Dan sehingga ketika kita bisa memahami perilaku mereka, maka kita akan cukup mudah untuk nantinya melakukan pendekatan-pendekatan dalam tujuannya mempengaruhi ataupun memaksimalkan dari apa yang kita coba untuk raih ya dari konsumen. Berikutnya kita bicara masalah consumer behavior ya. Model pertama ini dikembangkan pada tahun 1966 oleh Francesco Nicosia, yang di mana dia ini adalah seorang ahli dalam perilaku konsumen. Model Nicosia ini mencoba menerangkan perilaku pembeli dengan membentuk penghubung antara konsumen dengan perusahaan. Dari model tersebut, itu bisa tampil atau bisa ditunjukkan bahwa kecenderungan konsumen dalam ketika memilih produk atau jasa itu berhubungan dengan bagaimana cara dapat menyampaikan pesan atau kegunaan produk atau jasa kepada konsumen. Nah, poin di sini ini adalah yang saya garis bawahi adalah berarti memang sebaik apapun produk ataupun seburuk apapun produk ya, itu pasti yang sangat berpengaruh terhadap konsumen itu adalah memang ketika
ada proses penyampaian pesan dan atau kegunaan produk atau jasa itu kepada konsumen. Karena kalau produk ataupun brand itu baik sekalipun, tetapi dia tidak mampu menyampaikan apa sih gunanya produknya ini buat konsumen. Misalkan mereka tidak bisa menyampaikan hal-hal yang menjadi benefit ketika menggunakan atau eh, melakukan pembelian produk atau jasa tersebut, maka konsumen juga tidak akan mau ya untuk melakukan pembelian ataupun sekedar mereka tertarik itu ya. Itu tidak akan terjadi seperti itu. Nah, berikutnya ada model juga terkait konsumen behavior, yaitu ini adalah rancangan model oleh Henry Assael. Ya. Henry Assael membuat model itu di mana ada 4 tingkatan dari behavior. Ya, yang pertama adalah complex buying behavior, ya, di mana model behavior yang pertama ini eh, itu adalah di mana mereka punya behavior ketika melakukan pembelian, ya, itu adalah mereka selalu typically konsumennya adalah ingin punya keterlibatan tinggi dalam pembeliannya, ya. Jadi contohnya apa? Contohnya misalkan produk-produk seperti mobil, seperti televisi, ya, pakaian, jam tangan, komputer, itu mereka adalah tipikal orang yang ingin punya, sorry, itu adalah tipikal produk yang behavior itu yang sering terjadi adalah mereka ingin adanya keterlibatan konsumen yang tinggi. Nah, sehingga kalau kalian lihat mobil gitu ya, orang yang beli mobil itu jarang ya beli mobil di online gitu ya. Kalaupun ada mungkin beberapa saja. Pasti yang beli mobil itu rata-rata minimum sudah lihat barangnya, ya, datang, lihat gitu ya. Ketika konteks keterlibatan tinggi ini macam-macam dia caranya. Bisa jadi keterlibatan ini dalam arti mereka keterlibatannya mereka cari tahu betul tentang produk itu gitu ya. Mereka cari tahu betul tentang apa facility yang dimiliki oleh produk atau brand tersebut ya. Kemudian mereka akan cari tahu banyak gitu, bahkan nanya temennya, nanya si A, nanya si B tentang brand ataupun produk mobil yang mereka minati. Itu adalah konteks model behavior yang pertama, yaitu complex buying behavior. Kemudian yang model untuk yang kedua adalah dissonance reducing buying behavior atau keterlibatan yang tinggi dan konsumen menyadari bahwa sedikit perbedaan antara berbagai merek. Nah, ini tipikal-tipikal ketika produknya adalah berjenis seperti contohnya karpet, keramik, pipa, PVC, seperti itu. Jadi mereka tetap cari tahu ya, cari tahu ini speknya apa. Misalkan kalau kita beli karpet gitu ya, karpet itu apa sih ini materialnya, apa sih ini, apakah ini menyebabkan alergi enggak gitu, atau gimana cara untuk merawatnya, itu ada proses keterlibatan, tetapi mereka menyadari bahwa antar satu produk dan produk lain atau brand dengan brand lain, itu hanya sedikit saja perbedaannya. Tetapi tetap ada keterlibatan dalam proses mereka mencari tahu dan hal-hal lain. Kemudian yang poin ketiga adalah habitual buying behavior. Nah, ini adalah tipikal di mana konsumen akan membeli suatu produk berdasarkan kebiasaan, bukan berdasarkan kesetiaan. Ya, contohnya seperti produk-produk yang umum seperti gula, garam, air mineral, ya, deterjen. Nah, ini adalah habitual buying behavior. Ya, contohnya yang biasa minum air mineralnya ada Le Minerale, mereka ketika membeli air mineral, ya pasti mereka akan menyampaikan saya mau beli Le Minerale gitu, atau mereka sudah tidak merujuk lagi ke air mineral. Mereka sudah yang disebutkan sudah nama produknya atau nama brandnya. Ya, jadi itu adalah habitual buying behavior. Jadi mereka sudah punya kebiasaan untuk itu. Bahkan kalau yang sering ketuker ya kalau ngomong apa namanya yang kalau ngomong barangnya tapi yang disebutkan adalah brandnya itu biasanya masuk tipikal-tipikal produk habitual buying behavior. Ya, mungkin contoh yang umum lagi adalah Hansaplast. Ya, Hansaplast itu adalah merek ya. Tetapi kita sudah kebiasaan kalau ada yang luka pasti sampai menyampaikannya adalah kasih aja Hansaplast gitu ya. Padahal itu merujuk ke brand bukan ke nama produk.
Kemudian yang keempat itu adalah variety seeking buying behavior, yaitu keterlibatannya rendah, namun masih terdapat perbedaan merek yang jelas. Ya, biasanya harganya murah dan konsumen sering mencoba merek-merek lain. Ini biasanya produk-produk yang sangat umum sekali gitu ya. Contohnya misalkan obat gitu ya, obat misalkan kayak obat batuk komik gitu ya, obat obat batuk Panadol gitu ya. Sorry, obat pusing ya, Panadol gitu. Jadi bisa jadi saya sekarang kalau pusing minum Panadol, besok kalau pusing minum yang lain gitu. Atau ada yang lebih tingkatannya lebih rendah lagi deh daripada apa namanya obat tadi, misalkan sandal gitu ya. Sandal, kalau saya sandal jepit, ya kalau nggak swallow gitu ya, sekarang banyak di Indomaret ya, bahkan merek Indomaret itu banyak. Sehingga kalaupun saya nggak menemukan swallow di situ, ya, tapi saya nemunya di sana adalah merek Indomaret, saya nggak akan ada masalah. Ya, itu yang terjadi. Nah, apa poin-poin yang bisa didapat dari modelnya Henry Assail ini? Nah, maka ini ketika kita membuat sebuah konten media design, ya, ini kalian bisa lihat gitu, produk apa yang kalian nanti ingin buat proses desainnya gitu. Misalkan, oh produk dari perusahaannya adalah produk dari misalkan jam tangan gitu. Maka dia kan masuk ke dalam koridor complex buying behavior. Nah, ketika kalian tahu dia ada di complex buying behavior, kalian akan tahu bahwa mereka itu adalah produk-produk yang keterlibatan konsumennya tinggi. Otomatis apa yang diharapkan mereka atau apa yang diharapkan dari orang-orang yang melihat desain kita atau desain dari produk jam tangan tadi, ya makanya mereka akan cari tahu lebih dalam tentang informasi, misalkan jam tangan itu materialnya apa gitu ya, jam tangan itu apa fasilitinya gitu ya, apa kelebihannya gitu ya. Ya maka itu yang harus kalian tonjolkan ketika membuat poster. Otomatis kalian harus memberikan tentang bagaimana jam tangan itu komponennya itu apa yang menjadi kekuatan. Itu akan diminati oleh tipikal orang di kolom satu ini, di tipikal orang yang di complex buying behavior. Ya, otomatis informasi itu harus tersampaikan gitu. Jadi jangan sampai kalau kalian tahu mereka dari koridor satu gitu ya, kemudian kalian membuat konten media ataupun membuat desain eh, dari promosinya jam tangan ini, kalian hanya menampilkan gambarnya jam tangannya saja tanpa kemudian ada poin apa yang mau disampaikan. Ataupun mungkin itu adalah sesuatu hal yang banyak informasi-informasi itu yang seharusnya bisa kalian sampaikan itu tidak tidak kalian berikan. Nah, ini akan mereka akan membutuhkan akan mencari ke media yang lain seperti itu. Di mana yang media yang lain yang bisa jadi akan memberikan suatu kelemahan dari produk ataupun perusahaan yang diangkat. Oke, kemudian ada pandangan dalam perilaku konsumen. Ya, jadi beberapa pandangan-pandangan dalam eh, melakukan pembelian ataupun sebagai konsumen keputusan melakukan pembelian itu ada 4 pandangan ataupun perspektif. Yang pertama adalah rasional perspektif, di mana rasional perspektif ini adalah keputusan pembelian sebagai hasil dari pemikiran yang rasional yang dilandasi perhitungan ekonomi. Jadi dia paham kalau misalkan, oh saya kebutuhan ekonominya seperti ini atau daya ekonomi saya seperti ini, maka ketika saya melakukan pembelian barang, misalkan sabun, oke lah saya beli aja sabun batang ya, lebih ekonomis gitu. Nah, itu adalah golongan dari rasional perspektif. Mereka secara berpikirnya secara rasional. Kemudian ada perspektif behavioral, ya. Perspektif behavioral itu ada perspektif perilaku di mana berfokus pada konsekuensi dari respon atas pembelajaran yang telah lalu, yang pada akhirnya membentuk perilaku seseorang dalam mengkonsumsi barang maupun jasa. Contohnya ini adalah misalkan eh, kalau sebelumnya misalkan dia pernah melakukan pembelian sabun batang gitu ya. Kemudian ternyata ketika melakukan atau mengkonsumsi sabun batang tersebut dia di kamar mandi gitu ya, jatuh sabun batangnya kemudian dia terpreset di kamar mandi. Sehingga kemudian dia kesakitan gitu ya. Nah, akhirnya dia eh, suatu saat dia melakukan pembelian sabun lagi, dia tidak mau melakukan pembelian ulang gitu, tidak mau beli sabun batang lagi gitu. Udahlah saya mau ganti yang namanya sabun cair aja lah daripada saya di kamar mandi
kepreset lagi seperti pada saat itu. Nah, itu adalah pandangan-pandangan yang muncul karena adanya pembelajaran yang dilakukan sebelumnya, gitu. Sehingga behavior kemudian terbentuk bahwa kalau saya mandi, maka sabun saya adalah sabun cair, tidak sabun batang. Kemudian yang pandangan ketiga adalah kognitif perspektif, ya perspektif secara kognitif ini adalah poin perspektif yang paling bisa kita pengaruhi ya di sini di dalam ilmu desain komunikasi visual. Kenapa? Karena pembelajaran pada peran proses informasi. Jadi pandangan dari konsumen itu muncul menjadi perilaku ketika mereka mendapatkan informasi terkait produk ataupun brand tersebut. Jadi konsumen ini di tipikal pandangan ini mereka akan melakukan atau mempunyai perilaku tertentu terkait produk ataupun brand tersebut ketika dia mendapatkan informasi dari luar ya, dari media ataupun semacam itu. Nah, itu kemudian membentuk pandangan mereka dalam mengkonsumsi sesuatu. Berikutnya yang terakhir adalah consumer decision making perspective, ya. Pengambilan sebuah keputusan konsumsi yang diikuti proses. Karena adanya proses informasi yang akan menghasilkan apa namanya ketika mereka kemudian melakukan pengambilan keputusan untuk membeli sesuatu, ya, kemudian mereka bisa mempunyai suatu keputusan, ya, keputusan tersendiri terkait produk tersebut. Ya, jadi dia bukan tipikal yang kognitif tadi gitu. Apa informasi yang dari luar dia tidak terlalu menjadi satu poin penting gitu ya. Tetapi dia melakukan pengambilan uh, apa namanya, selain ada informasi dari luar tadi, tetapi dia juga tetap melakukan pembelian. Oh, dia melakukan pembelian dulu, kemudian dia tetap memproses apa yang dia lakukan, yang dia alami secara pengalamannya seperti apa. Nah, itu kemudian dijadikan satu ya, informasi yang dari luar, kemudian bagaimana pengalaman pribadi, itu menjadi satu pandangan mereka terkait produk ataupun brand tersebut. Oke, berikutnya adalah faktor mempengaruhi perilaku konsumen. Jadi ada beberapa hal yang juga bisa mempengaruhi perilaku konsumen. Jadi kalau tadi kita mempelajari tentang perilakunya, nah ternyata ada beberapa juga faktor dari faktor-faktor yang bisa mempengaruhi perilaku konsumen. Jadi faktor kalau secara internal itu adalah sesuatu hal yang mempengaruhi perilaku konsumen, contohnya seperti demografi gitu ya. Kemudian juga faktor internal juga bisa disebabkan karena usia gitu ya, karena jenis kelamin, pendapatan, pekerjaan, pendidikan, jumlah keluarga, agama, ras dan kebangsaan ya. Jadi itu secara internal yang pastinya mempengaruhi mereka seorang konsumen itu dalam memandang brand ataupun produk. Jadi misalkan saya dulu waktu masih zaman usia SMA gitu ya, masih sekitar teenager gitu ya, masihan itu memandang misalkan produk-produk seperti yang biasanya daily dilakukan itu ya sudah apapun itu bisa saya pakai gitu. Tetapi begitu usia bertambah gitu ya, maka saya mempunyai perilaku yang berbeda. Saya mulai selektif, saya mulai cari tahu bahwa oh sampo ini seperti ini, kemudian sabun ini seperti ini. Nah, itu yang salah satu contoh saja untuk konteks usia. Jenis kelamin juga pastinya seperti itu ya. Biasanya kalau yang laki-laki punya beberapa perilaku yang berbeda dengan yang wanita. Seperti itu. Kemudian faktor-faktor pembentuk perilaku konsumen secara jelas antara lain adalah faktor budaya, faktor sosial, faktor pribadi, dan faktor psikologi. Nah, ini adalah faktor yang eksternal ya. Kalau tadi saya bahas yang pertama adalah internal, maka kalau yang eksternal adalah faktor-faktor tadi. Jadi 4 faktor psikologis yang sangat penting juga dalam pembentukan perilaku konsumen. Ya, di antaranya adalah persepsi, motivasi, keyakinan, dan sikap. Ya, jadi kalau tadi sudah dibagi ada beberapa faktor, nah, psikologis itu juga masih ada poin-poinnya, yaitu psikologis itu ada 4 faktor yang penting, ya, yaitu persepsi, motivasi, keyakinan, dan sikap. Ini adalah satu poin-poin atau faktor yang bisa kita manfaatkan juga dalam mempengaruhi perilaku konsumen.
Oke. Oke, jadi ada 5 tingkatan atau 5 tahap dalam proses seorang konsumen itu kemudian membuat sebuah keputusan pembelian. Ya, jadi apa namanya, konsumen itu punya tahapan-tahapannya gitu ya, rata-rata. Walaupun kalau kita tadi lihat ada beberapa tipikal perilaku konsumen itu yang mungkin tidak melakukan 5 tahap ini, tapi secara umum mereka akan melakukan tahapan-tahapan tersebut ya. Oke, yang pertama, tahapan ketika sebelum mereka ataupun tahapan dalam mereka memilih ataupun membuat keputusan pembelian, itu yang pertama adalah you have a problem or need. Mereka akan melakukan tahap pertama adalah mereka akan melihat apa permasalahan ataupun problem yang mereka ataupun kebutuhan yang mereka cari gitu ya. Apa kira-kira gitu? Oh, saya butuh ini gitu ya. Saya punya masalah terkait ini. Misalkan kalau wanita rata-rata, saya punya masalah di kulit muka ini. Saya sering berjerawat gitu ya. Maka dia di tahap pertama dia punya kebutuhan dan punya permasalahan. Nah, tahap kedua mereka akan melakukan information research ataupun mereka melakukan pencarian informasi terkait itu. Kemana ya? Atau gimana ya? Atau apa ya? Gitu ya yang bisa dilakukan untuk menyelesaikan masalahnya konsumen tadi. Oh, saya harus pakai produk apa ya untuk menghilangkan jerawat di muka saya, seperti itu. Kemudian yang proses ketiga adalah evaluation of alternative, ya. Dia mulai mencari beberapa alternatif-alternatif, ya. Si A ngasih rekomendasi ini, si B ngasih rekomendasi ini, si C ini. Kalau si A beli produk ini, si B jangan beli produk, kamu datang aja ke eh, jasa ini, gitu, ke dokter kulit misalkan. Yang C memberikan, oh nggak usah, kamu simple aja pakai produk ini herbal semacam itu. Nah, ini adalah kita melakukan proses evaluasi dari informasi yang kita terima. Dari banyak pilihan alternatif-alternatif tadi kita mengevaluasi. Kemudian tahap keempat, kita melakukan keputusan pembelian. Oke, yang tahap keempat ini akhirnya melakukan pembelian. Oke, saya akan membeli produk A. Gitu ya. Kemudian yang tahap kelima itu adalah post purchase evaluation. Setelah melakukan pembelian menggunakan produk tersebut, maka kemudian kita melakukan evaluasi. Ya, jadi konsumen itu ataupun kita itu tidak bisa berhenti di tahap keempat saja. Yang penting konsumen beli dulu deh. Setelah beli, udah nggak peduli mau konsumen itu beli lagi atau enggak. Nggak bisa ya, karena di zaman sekarang itu sangat berpengaruh sekali. Bagaimana di post purchase evaluation ini adalah satu tahap yang kita juga harus in charge di situ, harus harus maintain di situ. Oke, ya itu adalah materi berkaitan dengan consumer behavior dan perilaku konsumen dan juga keputusan pembelian konsumen. Oke, kita masuk ke materi berikutnya. Ya, jadi ini karena harus ada beberapa materi yang kita jadikan satu di minggu ini, kita akan membahas tentang strategi in crisis. Ya, jadi kalau kita bicara masalah manajemen, ya, maka strategi in crisis ini sebenarnya sama seperti manajemen resiko mungkin ya, kalau bahasa-bahasa perkuliahan di manajemen gitu ya. Tetapi di sini saya buat bahasanya lebih sederhana lagi, saya buat untuk lebih mudah dimengerti lagi karena kita memang karena pengetahuan-pengetahuan basic yang harus kita tahu ini yang saya berikan adalah yang bisa mendukung bagaimana kita sebagai seorang desainer bisa memanfaatkan itu. Kalau kita bicara masalah strategi in crisis, kita bicara masalah profil dan karakteristik yang berbeda berdasarkan persepsi mereka mengenai tingkat keamanan hidup atau life security di masa krisis. Kenapa saya mengangkat strategi in crisis ini? Otomatis kita kemarin mengalami ya yang namanya pandemi. Ya, pandemi itu yang tadinya awalnya muncul itu hanya di belahan dunia bagian lain, gitu, tiba-tiba muncul dan terjadi di sekitar kita, dan itu menjadi pandemik yang sifatnya masif ya, itu luar biasa sekali. Nah, itu adalah krisis, poin di mana itu sesuatu yang kemudian
muncul dan kita sebagai seorang pelaku, misal pelaku usaha atau kita sebagai seorang yang berada di bagian bisnis usaha ya, apakah kalian sebagai manajemen desain, maka ini adalah sebuah krisis yang harus kita alami semua. Dan di dalam krisis itu selalu ada 4 tipikal profil ataupun karakteristik orang itu yang muncul. Yang pertama adalah tipikal orang yang karakteristiknya adalah panikers, ya. Seperti namanya ya, panik ya, seorang yang gampang panik gitu ya. Kemudian 2, bargainers, orang yang selalu poinnya di mana di profil karakteristiknya ini mereka tipikal orang-orang yang mencoba untuk mencari celah ya, mencari bagaimana kemudian bisa memanfaatkan apa yang terjadi di masa krisis ini. Dan yang ketiga adalah floaters, ya, tipikal orang-orang yang mereka ya bergantung ataupun mereka tipikal yang ya sudah ini pasti akan apa namanya tidak terjadi apa-apa, tetap dia tidak melakukan suatu perencanaan apa-apa, tetapi dia hanya berharap ini semua berakhir, gitu. Kemudian yang keempat adalah tipikal yang wisers, ya mereka adalah tipikal orang-orang yang eh, ya bijak ya dalam melihat krisis dan kemudian mereka melakukan pengaturan-pengaturan atau penyesuaian tentang apa yang bisa mereka lakukan ataupun mereka bisa optimalkan dalam proses ketika menemukan kejadian atau hal-hal yang berkaitan dengan krisis. Next, nah kalau dari sisi konsumennya, ya panikers ini adalah tipikal orang-orang yang selalu merasa nggak aman gitu ya. Makanya kalau awal-awal kemarin pandemi kalian melihat ada tipikal orang-orang yang melakukan panic buying gitu ya. Mungkin kalau yang sekarang ini minyak goreng gitu ya, lagi rame ini. Nah, ini ada tipikal orang-orang yang panikers itu pasti mereka langsung antri ketika ada program pemerintah jual minyak murah gitu ya. Mereka akan langsung antri gitu ya. Mereka akan panik, mereka akan cenderung menimbun seperti itu. Nah, dan langsung secara drastis merubah semua hal-hal yang apa namanya yang biasa mereka lakukan, tapi itu dilakukan secara nggak rasional gitu ataupun secara ekstrim seperti itu. Sehingga yang tadinya mereka tidak pernah melakukan pembelian produk yang apa namanya yang mereka tidak pernah melakukan menggunakan produk itu, terus tiba-tiba mereka bikin atau melakukan pembelian produk itu hanya dikarenakan kepanikan ya. Contohnya, ya itu tadi mereka nggak pernah pakai yang namanya sabun batang gitu ya seumur hidup. Tapi karena mereka panikers ya harus merubah semua, tiba-tiba dia harus beli itu. Kemudian floaters adalah konsumen yang secara ekonomi itu cukup sebenarnya aman di masa krisis. Namun dalam menyikapi krisis sangat reaktif, cemas, dan nggak rasional. Walaupun reaktif, mereka melakukan pembelian secara umum dalam melakukan pembelian itu mereka reaktif, tetapi mereka masih karena tadi saya sampaikan mereka floaters itu adalah ya udahlah yang penting ini cepat berlalu, mereka hanya mengharapkan ini semua berlalu sehingga mereka masih ada optimisme untuk melakukan penundaan pengeluaran. Jadi kalau panikers tadi cenderung dia spending gitu ya karena panik gitu ya. Nah, tapi kalau floaters ini enggak, ya mereka nanti dulu deh gitu. Saya mau beli ini, nanti dulu deh gitu. Nah, itu seringkali seperti itu, Bro. Kalau beginners ini adalah secara ekonomi itu sebenarnya mereka merasa tidak aman di masa krisis. Namun mereka rasional dan mereka adalah tipikal yang adaptif. Ya, mereka bisa dengan mudah melakukan penyesuaian dan juga tidak mudah untuk menjadi seseorang yang ini ya terpengaruh dengan hal-hal yang krisis tadi. Kalau wisers adalah konsumen yang secara ekonomi merasa aman dan menyikapi krisis dengan tenang dan bijak. Ya, konsumen itu juga tipikal mereka knowledgeable gitu dan punya wawasan yang luas karena informasi mereka yang terbuka dan lebar. Dan biasanya mereka yang wiser ini masih loyal terhadap brand. Kenapa? Karena di satu sisi mereka ini sudah melakukan perencanaan ataupun pengelolaan yang baik sehingga ketika ada krisis pun secara hal-hal yang prinsipil, mereka tetap loyal terhadap brand. Contohnya mereka tetap akan melakukan pembelian di brand-brand tertentu yang sifatnya memang personal bagi mereka.
tidak akan berpengaruh karena ada krisis. Nah, ini kalau disimpulkan lagi ya, ketika kita melihat tipikal orang-orang ini ya ada floater. Mereka tipikal yang same for less ya. Ketika mereka melakukan pembelian, mereka akan mencari beberapa produk yang bisa sama dengan apa yang kebutuhannya, tetapi jauh lebih murah. Kemudian mereka mencari tawaran-tawaran itu yang sifatnya bisa tipikal yang dijual terpisah kecil-kecil gitu ya, yang apa, yang diecer, kemudian atau justru pembelian yang bundling ya, atau mereka akan cenderung mengikuti channel yang inovatif gitu ya. Dalam dalam misalkan eh, awal-awal itu dulu sering ya produk apa gitu kemudian dibundling sama hand sanitizer gitu ya. Nah ini floater suka sekali tuh ya, nggak padahal walaupun nggak nyambung ya beli produk makanan gitu ya. Ada bundlingnya sama dapat berapa mili apa namanya hand sanitizer. Nah itu floaters akan suka sekali. Nah, kalau panikers ya less for less. Ya. Kalau bisa ya memang dia akan melakukan pembelian yang kecil-kecil tapi dia murah gitu. Yang penting murah gitu. Walaupun itu memang ya kalau misalkan gula gitu ya ataupun minyak gitu ya. Kalau ada yang diplastikin kecil-kecil ya mereka yang panikers ini akan membeli itu. Yang penting murah walaupun itu diecer kecil gitu. Ya itu tipikal yang panikers. Kalau tipikal bargainers more for less. Mereka akan melihat bagaimana ada suatu value yang oh kalau kamu melakukan pembelian sekian maka kamu dapat menebus bla bla bla. Ini bargainers banget. Kemudian mereka akan melihat kalau oh kamu melakukan pembelian sekian maka kamu berkesempatan untuk mendapatkan ini. Nah, itu adalah bargainers banget yang akan lebih suka. Kalau wisers ya more for same ya offer selling focus loyalty dan delight service. Mereka akan tetap melihat nilai apa yang dibalik yang ditawarkan dari produk tersebut ya. Jadi mereka dari produk yang biasa mereka beli gitu ya, mereka tetapi dapat satu tambahan tertentu. Itu aja sudah mereka sudah oke, okay, as long as I get what I want gitu ya, apa yang mereka biasa lakukan. Nah, ini yang wiser ya. Saya rasa cukup mudah untuk mendekati yang wisers ini dengan kebiasaannya dia yang royal dengan brand. Oke, beberapa tips ketika kita menghadapi krisis ya. Ini saya dapat dari webnya inventure.co.id. Nah, di mana di sini ada beberapa tips ya dalam melakukan proses baik di sisi produknya, harganya, tempatnya maupun promosinya. Kalau produknya ya di mana kita bisa menjadi suatu atau perusahaan itu bisa memulai untuk dalam sisi produknya ini karena melihat tadi ada konsumen itu yang melakukan brand switching dengan brand lain. Berarti chance untuk produk lain untuk mendapatkan konsumen baru itu cukup tinggi. Kemudian ada menawarkan smart value melalui bundling, bulking, small packaging, ini harus dilakukan. Kemudian membunuh pesaing dengan menawarkan brand yang lebih murah. Bisa jadi brand dari minyak goreng yang sekarang, misalkan Bimoli, karena melihat pasarnya, oh banyak ternyata yang butuh produk minyak dengan harga yang lebih murah. Kemudian karena ada fenomena ini, Bimoli bikin merek baru gitu ya. Bomila misalkan. Bomila dengan harga yang jauh lebih murah. Nah, maka itu bisa kemudian dilakukan oleh Bimoli untuk menangkap kesempatan tersebut dari sisi produk. Kalau dari sisi price ya seperti yang tadi ya, kita pakai bahasa istilah yaitu same for less, less for less ya, atau bundling ya. Kemudian taktik sales promotion secara kreatif ya. Kemudian taktik diskon kreatif untuk menahan brand switching ya. Misalkan supaya nggak pindah nih ke brand lain. Ya kita bikin diskon yang kreatif gitu. Kita cari tahu apa yang dibutuhkan mereka. Kemudian secara place ya memperkenalkan non-store retailing ya otomatis ini yang terjadi juga banyak yang tiba-tiba kemudian berubah menjadi online store saja, tidak ada offline store. Kemudian mengeksplorasi online channel ya. Jadi kalau marketplace itu sekarang banyak pilihannya. Nah, itu dieksplor. Kemudian ada third party sales force ya,
memanfaatkan pihak ketiga untuk melakukan atau meningkatkan penjualan, kemudian juga bisa memaksimalkan channel community, ya, mulai masuk ke community-community, ya. Siapa sih yang biasa pakai, apakah community menggunakan produk kita? Nah, manfaatkan itu. Kemudian yang berikutnya adalah kita menggenjot direct sales, ya. Kalau bisa ada sales-sales yang sifatnya direct, ya. Kita buat portal community, kita bikin membership di mana mereka akan melakukan direct sales. Kemudian secara promotion, menggenjot promosi di tengah pesaing yang tiarap berpromosi, ya, mengembangkan promosi digital yang low budget tapi bisa high impact, ya. Kemudian memperbaiki layanan untuk mengunci loyalty dan menahan switching brand. Kemudian ada fokus pada in-store pada promotion. Ya, jadi itu adalah poin-poin yang bisa kita manfaatkan kalau kita nantinya akan harus bertahan di dalam krisis. Nah, ini juga ada salah satu poin ya, yang juga kita harus pahami juga nih. Jangan sampai karena kita mengejar sesuatu tadi berkaitan dengan hard selling, berkaitan dengan soft selling, nah kita bicara masalah selling di sini. Nah, ini juga ada yang diperhatikan ketika corona atau krisis ini muncul, maka memang ada saatnya kita bicara bahwa kita harus tiarap, jangan jualan. Loh Pak, kalau nggak jualan kita mati dong. Nah, ini adalah bagian dari strategi, menurut saya strategi komunikasinya. Bukan berarti saya mengatakan bahwa perusahaan berhenti jualan kalau pada saat pandemi. Ya nggak mungkin. Mereka akan ya tutup ya, mereka akan merugi. Tapi maksud dari tiarap jangan jualan ini adalah poin yang bahwa PR yes dan hard sell no. Jadi hindari pendekatan-pendekatan yang sifatnya hard selling. Kayak kata-kata belilah gitu ya, atau apa namanya, atau justru mungkin memanfaatkan hal-hal seperti ya memang tadi boleh dibundling kayak beli makanan dia, tapi bundlingnya sama yang namanya hand sanitizer. Oke. Tetapi kita nggak boleh memanfaatkan itu menjadi sebuah konten marketing. Contohnya misalkan belilah gitu ya, maka akan mendapatkan apa namanya masker sekian ataupun ini sekian. Gitu. Nah itu jangan dulu ya, karena di lain sisi ini orang-orang akan melihat bahwa wah ini perusahaan ini memanfaatkan kesulitan orang-orang mendapatkan masker nih untuk bisa menjual produknya. Nah, itu yang akan sangat sensitif sekali gitu ya. Kemudian makanya ada istilahnya adalah it's time for empathy ya. Menjadi kalau bisa kita itu harus menunjukkan kepada masyarakat bahwa brand ataupun produk kita itu peduli sama kalian. Ya saya juga jualan, tapi saya juga peduli untuk kalian. Nah, itu bahasa-bahasa yang menurut saya akan jauh lebih baik. Nah, sekarang kita bicara masalah industri kreatif di tengah pandemi ini. Ya, kita adalah seorang pelaku industri kreatif di bidang desain. Nah, tentu kalau ini berdasarkan keterangan dari Khatib Basri, yaitu nah ini kita tentu tidak bisa adjust bisnis model dengan sesuatu yang terjadinya 100 tahun sekali. Ya, memang sesuatu hal yang terkait strategi krisis ini akan muncul juga tipikal sifatnya adalah kondisional ya. Kita melihat kondisi juga itu tidak bisa berlaku secara mutlak. Nah, tetapi ya memang apa yang terjadi di tengah kita ini terkait pandemi itu adalah sesuatu yang tidak bisa diprediksi siapapun, ya. Dan itu bahkan mungkin munculnya 100 tahun sekali, ya. Ada fakta yang mengatakan bahwa ternyata pandemi dunia yang dulu pernah terjadi berkaitan dengan apa namanya virus ya, virus Ebola dan semacam itu juga munculnya juga 100 tahun yang lalu gitu ya. Di mana itu mohon maaf yang 100 tahun yang lalu itu campak kalau saya nggak salah ya. Jadi silakan dicek lagi. Itu muncul juga 100 tahun yang lalu gitu ya. Nah, dan itu yang terjadi juga orang-orang banyak yang meninggal pada saat itu. Tapi yang sekarang terjadi penyakit itu mungkin juga masih ada tetapi sudah bukan menjadi ancaman lagi. Nah, hal ini juga bagaimana kemudian Pak? Gitu ya. Nah, maka yang kita lakukan otomatis adalah we have to learn from the past, ya, learn from today pandemic.
Ya, kita belajar. Nah, ini contohnya juga adalah pandemi yang lalu adalah Spanish flu. Di tahun 1918, 100 tahun yang lalu, itu sebelum itu Gunung Tambora yang meletus, mohon maaf ya, menimbulkan penyakit kolera. Nah, jadi kita bisa lihat, oh ternyata memang ada sesuatu hal yang sifatnya juga pernah terjadi yang lalu. Kita belajar, sekarang kita belajar karena pandemi COVID ya. Kira-kira apakah kemudian dengan munculnya pandemi itu kita secara bisnis modelnya itu harus kemudian merubah 100%? Ya tentu saja tidak, gitu ya. Kenapa? Karena kita tidak bisa kemudian apa namanya memastikan bahwa itu akan berlaku selamanya. Kayak sekarang ini kita mungkin ke depannya kita akan kembali ke kehidupan normal. Ya, kita sudah tidak harus memakai masker, kita sudah melakukan kegiatan seperti normal. Apakah kemudian apa yang kita lakukan pada saat masa transisi atau masa pandemik itu tetap bisa kita lakukan? Ya bisa jadi tidak gitu. Sehingga secara bisnis model kita tidak bisa secara apa namanya? Secara apa? Drastis merubahnya itu. Ya, kita tentu membutuhkan satu strategi tetap gitu ya. Sesuatu yang terjadi sekarang ini termasuk outlier, tidak dapat dikatakan sebagai sesuatu yang normal ya, sesuatu yang mungkin terjadi 100 tahun lagi atau apapun itu memang tidak bisa sesuatu hal yang bisa kita prediksi. Yang harus kita lakukan adalah, nah ini yang bisa kita lakukan adalah make contingency plan ya, adalah sebuah rencana untuk membuat suatu panduan dan dokumentasi atas suatu kejadian yang tidak terduga dan sebagai dokumentasi dasar terhadap tanggap darurat dalam upaya pemulihan perencanaan. Nah, jadi kita ya minimum kita dalam satu perusahaan atau dalam satu misalkan kalian nanti freelance, maka kita harus selalu punya suatu perencanaan ya. Kira-kira misalkan nih suatu saat ini yang orang yang mungkin freelance. Kalau suatu saat saya sebagai seorang ilustrator tiba-tiba eh, kalau ilustrator itu kan biasanya seringkali menggunakan ini ya pen tablet ya eh, untuk menggambar secara digital. Kalau suatu waktu digital pen saya nanti suatu saat rusak, gitu ya. Nah itu adalah salah satu contoh aja contingency plan. Ya, gimana ya? Maka apa yang saya lakukan? Saya melakukan penyiapan. Ya, jadi dari tiap kali ada fee yang masuk ya, monthly, annually itu saya harus sisihkan. Saya harus sisihkan sebagai apa? Sebagai bagian dari peremajaan dari benda atau tools yang kita gunakan sebagai alat kerja. Atau yang lebih ekstrim lagi, gimana ya? Suatu saat saya sebagai seorang ilustrator, tangan saya misalkan, tiba-tiba nggak tahu ya, naudzubillah, tiba-tiba tangan saya patah ataupun mungkin saya sudah tidak bisa menggambar lagi. Bagaimana yang terjadi? Maka kita sudah punya contingency plan. Apa yang jadi suatu hal-hal yang berkaitan dengan persiapan hal-hal yang darurat tadi. Nah, contingency plan ini harus dipikirkan. Misal dalam kondisi seperti sekarang, apa kira-kira implikasinya? Misal 30 tahun terakhir, gitu ya kita nggak usah terlalu jauh lah. Kita bicara masalah usianya kita berapa sih gitu. Misalkan saya masih sekitar 30-an gitu ya. Oh berarti kalau rata-rata usia manusia adalah 65, oh berarti saya masih punya 30 tahun sekian lagi nih. Apa yang harus saya persiapkan dalam nanti menyiapkan sampai ke 30 tahun nanti ke depan saya tetap eksis ini gimana? Jadi contohnya ini kalau kita bicara masalah apa yang terjadi di dunia ini yaitu 30 tahun terakhir kita tahu bahwa Cina menjadi begitu penting di dalam semua aktivitas. Ya, hampir semua instrumen digital itu Huawei kalau bicara masalah MacBook, bahkan komponennya itu dibuat oleh Foxconn yang pabriknya itu terletak di Guangdong, Cina. Ya, kalau dulu orang-orang ngeremehin produk Cina gitu ya. Ah, nggak mau beli itu produk Cina. Ah, padahal komponennya dari MacBook yang kalian banggakan itu dibuatnya di Foxconn dan itu ada di Guangdong, Cina. Sehingga karena hal itu, Cina itu sudah menjadi 20% dari value chain dalam production network.
Jadi kalau Cina itu kena krisis, nah ini maka dunia juga akan kena krisis. Bayangkan kalau perang sekarang ini Ukraina lawan Rusia versus Rusia, itu Cina juga ikut di dalam konflik itu. Wah, bisa-bisa harga Xiaomi itu naik karena value chain tadi juga berpengaruh akan apa yang terjadi dengan Cina itu akan berpengaruh juga terhadap dunia seperti itu. Maka basic principle of economy, don't put all your eggs in one basket. Para pelaku ekonomi di industri, khususnya desain, itu harus melakukan diversifying their portfolio ke banyak tempat. Sehingga kalau terjadi shock semacam ini, efeknya itu limited gitu. Ya, baik itu industri produk, ya, fashion, grafis, itu harus siap untuk melihat perubahan di masyarakat. Kayak kemarin yang dilakukan industri fashion, ya, tiba-tiba mengarah ke produksi alat kesehatan, APD, masker, dan lain-lain. Ana Aventi sebagai seorang desainer produk fashion, ya, yang tadinya hanya memproduksi fashion fashion yang ternama, ya, brand-brand fashionnya dia itu adalah Ana Aventi eksklusif, tapi karena dia melihat ada suatu kebutuhan di sini, dia tiba-tiba langsung membuat sebuah produksi APD, ya, produksi masker by Ana Aventi. Wah, itu akan menjadi suatu hal yang positif, ya. Grafis menjadi tren dengan digital content model, infografis, dan iklan layanan masyarakat. Ini cukup populer di awal-awal pandemi, di mana orang ini masih informasinya simpang siur, sehingga mereka membutuhkan suatu pedoman ataupun suatu visual dari informasi yang jauh lebih mudah untuk ditangkap. Nah, di sini adalah peran dari desain komunikasi visual dalam menghadapi ataupun melihat pandemi COVID ini. Oke, kreatif industri adalah industri yang paling siap untuk go digital. Ya, kalau kalian nanti adalah seorang digital artist, itu mungkin masih baik ya. Tapi kalau yang selama ini, Pak saya apa namanya desainer yang ataupun saya punya hobinya itu gambar tapi manual, Pak. Ya, saya bukan apa-apa. Gambar manual itu adalah suatu keahlian yang menurut saya bagus sekali. Tetapi ketika kita melihat kebutuhan industri ataupun kebutuhan dunia yang terus-menerus arahnya adalah memang digital, maka kalian harus siap untuk merubah bagaimana apa yang kalian tadinya manual saja, kalian bisa harus berubah menjadi digital. Atau bahkan kalian nanti improve uh, DKV kalian ataupun desain kalian itu bagaimana bisa sisi digitalnya itu bisa menonjol lagi. Ya, apakah mungkin belajar back end developer ya atau semacam itu bisa adalah salah satu hal yang bisa kita lakukan. Oke, nah ini adalah tugas UTS yang saya berikan di sini, yaitu dari pemaparan saya ya tentang terkait dari apa krisis tadi. Nanti akan saya mungkin tetap berikan di ini ya di kolom tugasnya Google Classroom. Silakan dicek. Itu poinnya adalah menurut kalian peluang apa yang bisa dilakukan sebagai bagian dari kreatif industri dalam pandemi COVID-19 ini. Ya, nanti ada detailnya lagi di post Google Classroom. Nanti pengumpulannya adalah PDF. Ya, begitu saja. Terima kasih atas atas perhatiannya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa minggu depan.